Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rian Afdillah SIKOM, peserta pelatihan dasar CPNS 2022 dari golongan 3, angkatan 23, kelompok 3 dari instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhan Batu dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia, SST, MK. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang core value atau nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, royal, adaptif, dan kolaboratif. Kali ini saya akan membahas tentang loyal. Loyal dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Materi modul kali ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana panduan perilaku loyal yang semestinya dipahami dan diimplementasikan oleh setiap ASN di instansinya. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Loyal memiliki panduan perilaku, yaitu sebagai berikut. Pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara. Ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. ASN sebagai profesi, salah satunya berlandaskan pada prinsip nilai dasar sebagaimana termuat pada pasal 4 Undang-Undang ASN. Beberapa nilai-nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku loyal. Yang pertama ini diantaranya adalah 1. Memegang teguh ideologi Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Keempat, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Berikut ini merupakan kata-kata kunci yang dapat digunakan untuk mengaktualisasikan panduan perilaku loyal tersebut. Di atas diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, komitmen, yang bermakna perjanjian untuk melakukan sesuatu atau hubungan keterikatan dan rasa tanggung jawab akan sesuatu. Kedua, dedikasi, yang bermakna pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia. Dedikasi ini bisa juga berarti pengabdian untuk melaksanakan cita-cita yang luhur dan diperlukan adanya sebuah keyakinan yang teguh. Ketiga, kontribusi, yang bermakna keterlibatan, keikutsertaan, sumbangsi yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik berupa pemikiran, kepemimpinan, kinerja, profesionalisme, finansial, atau tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien. Keempat, nasionalisme, yang bermakna suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk negara atau suatu sikap cinta tanah air atau bangsa dan negara. Kelima, pengabdian, yang bermakna perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih sayang, hormat, dan suatu ikatan, dan semua itu dilakukan dengan ikhlas. Untuk membangun rasa loyal, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Pertama, membangun rasa kecintaan dan memiliki. Rasa cinta ini dapat dibangun dengan memperkenalkan organisasi secara komprehensif dan detail kepada para pegawainya. Dengan rasa cinta yang besar akan mampu menghantarkan pegawai tersebut mempunyai rasa memiliki yang tinggi. Kedua, meningkatkan kesejahteraan. Usaha peningkatan kesejahteraan pegawai dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menumbuhkan rasa dan sikap loyal seorang pegawai. Hal ini sangat dimungkinkan karena apabila kesejahteraan pegawai belum terpenuhi, maka pikiran dan konsentrasinya akan terpecah. Ketiga, memenuhi kebutuhan rohani. Maksud dari pemenuhan kebutuhan rohani adalah kemampuan organisasi untuk memberikan hak pegawai atas hal yang tidak bersifat materi. Ini bisa dilakukan dengan menawarkan pengalaman dan pendekatan emosional dalam pekerjaan. Keempat,
memberikan kesempatan peningkatan karir. Melalui penempatan yang tepat atau pemindahan secara berkala, ini dapat membuat pegawai merasa mendapatkan keadilan dalam pembagian tugas atau memiliki semangat baru karena pekerjaan yang ia lakukan tidak monoton. Kelima, melakukan evaluasi secara berkala. Dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja, maka setiap pegawai dapat mengetahui kesalahan atau kekurangannya sebagai acuan untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan kinerjanya sebagai wujud loyalitas. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan video implementasi di unit kerja saya tentang core value berakhlak, yaitu loyal. Pagi Pak. Pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya dari Media Ceria. Oh, iya. Mau nanya tentang anggaran ini Pak, kemitraan sama media. Oh, Ibu, maaf Ibu, untuk anggaran Ibu bisa mengajukan langsung aja ke permintaan informasi di ruangan PPID Ibu. Oh gitu ya. Kalau gitu boleh saya minta nggak nomor HP Pak Kabit? Kalau nomor HP Pak Kabit langsung aja Ibu minta. Pak Kabitnya ada kok di ruangan. Gitu ya. Katanya Pak Kabit sering datang telat ya? Oh, enggak Ibu. Ibu dapat informasi dari mana Ibu? Pak Kabit selalu ada kok di ruangan Ibu. Kalau nggak percaya Ibu bisa langsung cek deh ke ruangan.